Bimbingan Dharma dan Meditasi BDM 029. Mengapa harus meditasi? Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, orang-orang masih dicengkeram oleh keinginan-keinginan. Begitu banyak keinginan, sehingga banyak keinginan-keinginan pula yang tidak tercapai. Bahkan yang terwujud adalah bukan keinginan yang diharapkan. Nah, kalau orang bisa tidak banyak keinginan, tapi fokus pada kebutuhan, maka orang-orang bisa santai, tenang, dan rileks dalam kehidupannya. Tapi mereka yang banyak keinginan justru menjadi stres pikiran, stres emosi, stres tubuhnya. Karena itu, meditasi diperlukan. Dengan meditasi, seseorang bisa otomatis melemahkan nafsu-nafsu keinginannya. Dengan meditasi, seseorang bisa tenang, damai, dan bahagia. Karena itu harus meditasi. Dengan meditasi, organ-organ tubuh dan sistem-sistem tubuh kita akan berfungsi dengan sempurna. Keinginan melemah, bisa menerima kenyataan apapun yang datang, dan tidak banyak menuntut sesuatu yang diinginkan harus terjadi. Di dalam meditasi, seseorang belajar untuk bisa memusatkan pikirannya pada satu objek meditasi tertentu, sehingga kebiasaan untuk fokus pada objek meditasi tertentu ini di dalam kehidupan sehari-hari, orang pun bisa fokus pada satu atau dua keinginan saja. Tidak banyak keinginan yang menimbulkan stres, menimbulkan depresi, sehingga mengakibatkan fisiknya, tubuhnya ini
menjadi sakit. Nah, kalau seseorang bisa menerima bahwa dia sedang sakit, maka sakitnya tidak akan makin berat dan kemungkinan penyembuhannya masih ada harapan. Tetapi seringkali orang yang sakit fisiknya, mentalnya ikut sakit. Dia menjadi tidak bisa menerima, protes, kenapa yang sakit saya, padahal saya ini kan orang baik. Teman-teman yang jahat dan buruk kelakuannya, kok malah sehat? Saya yang baik kok malah sakit. Nah, ini mentalnya kena, terpengaruh. Sehingga dia akan menjadi mudah marah, gampang tersinggung, tidak bisa menyadari kondisinya. Maka spiritualnya juga ikut sakit, tidak bisa menerima penyakitnya dan bersikap bijaksana. Dan bagaimana kita menyikapi segala sesuatu, termasuk menyikapi sakit dan penyakit pada tubuh kita, ini yang akan menentukan kondisi kita. Apakah makin buruk sakit dan penyakit kita, makin parah karena emosi kita tidak terkontrol, sudah sakit malah marah-marah, teriak-teriak, energinya terbuang percuma, badannya menjadi makin lemah. Meditasi menjadi salah satu solusi yang tepat untuk bisa menerima sakit dan penyakitnya, dan bisa sadar bahwa yang sakit itu sesungguhnya hanya fisiknya, hanya badannya. Nah, pada umumnya orang tidak bisa menyadari dan menerima hal ini, maka mental dan spiritualnya ikut sakit, dan ini akan memperparah sakit pada tubuhnya. Nah, dengan meditasi kita belajar untuk bisa menerima apa adanya. Napas masuk panjang diterima, keluar panjang diterima. Napas masuk pendek diterima, keluar pendek diterima. Napas terasa kurang lancar diterima. Nah, di dalam meditasi itulah kita belajar menerima apa adanya. Memang begitulah sifat alami segala sesuatu. Tidak tetap, tidak bisa kita miliki selamanya. Kesehatan tidak bisa kita miliki selamanya.
kadang-kadang diselingi dengan sakit dan penyakit. Nah, dengan meditasi kita menerima apa adanya. Sifat tidak tetapnya napas, masuk dan keluarnya napas. Kemudian kalau muncul sensasi-sensasi pada tubuh, misalnya rasa sakit, itu pun diterima dan justru disadari dan dirasakan proses sakit itu seperti apa. Nah, menyadari dan merasakan proses sakitnya itu tanpa berpikir. Kenapa? Aku kok demikian? Kok napasku tidak teratur? Terasa panas, badanku sakit, panas, tidak nyaman. Nah, dengan meditasi kita belajar bisa menerima. Semua itu hanya proses. Dan proses ini bisa dihentikan dengan menyadari dan merasakan proses sakitnya tadi tanpa berpikir dan tanpa rasa senang, suka atau tidak suka, maka pikiran kita menjadi tenang dan terjadilah proses penyembuhan secara otomatis. Pelepasan dari ketegangan saraf dan otot yang menyebabkan sakit, dan pembersihan bawah sadar yang keluar menyentuh saraf-saraf tertentu menimbulkan sakit akan terlepas menembus pori-pori tubuh kita. Inilah mengapa harus meditasi. Beban-beban stres, beban-beban energi negatif yang tersimpan di dalam bawah sadar, trauma-trauma emosi pun bisa terlepas dengan meditasi. Inilah mengapa harus meditasi. Terima kasih.